Puji nama Tuhan, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semuanya. Oleh karena diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tadi pagi waktu saya bangun, saya bersyukur oleh karena kesempatan untuk tidur dengan nyaman. Bersyukur juga untuk kebersamaan dengan anak dan istri. Dan juga bersyukur bahwa pagi hari ini diberi sekali lagi kesempatan Tuhan untuk melayani. Bagaimana dengan saudara semuanya? Apa syukur saudara di pagi hari ini ketika tadi saudara baru bangun tidur? Nah, apapun itu, mari sama-sama kita bawa di hadapan Tuhan untuk kita datang ke hadirat-Nya dengan segala pujian dan syukur kita. Baik, sebelum saya memulai ibadah ini, saya ingin menyapa juga beberapa sahabat doa yang telah bergabung. Ada Ibu Nuke Yi sudah bergabung. Shalom Bu Nuke, puji Tuhan. Ada Ibu Febe Halim yang juga tidak pernah absen untuk bersaat teduh di dalam Tuhan, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Gioksin. Lalu siapa lagi sayang itu di bawahnya? Oh, Ibu Hani ya. Lalu Ibu Feni juga sudah bergabung, puji Tuhan. Bu Mary, Pak Sem juga sudah bergabung. Shalom Pak Sem ya. Lalu Pak Beni Rianto, puji Tuhan Pak, shalom. Iya Pak Sem, shalom. Lalu siapa lagi sayang di atasnya? Oh, Ibu Tan Lindian sudah bergabung ya. Dr. Ani Kurnia, Pak Jimmy juga sudah bergabung, puji Tuhan. Ibu Juliana Tan ya. Oh ya, brother ya, Bro David Rindu. Lalu Pak Sugiarto Lukas, ya saya senang sekali kalau sahabat saya satu ini bergabung ya. Entah kenapa, karena mungkin apa ya, kadang-kadang bisa join, bisa enggak, kadang-kadang ngantuk dan yang lain-lain ya. Tapi kalau beliau bergabung itu senang ya, senang saya ya, puji Tuhan. Ada ponakan saya juga ini, Eli saya sudah bergabung juga, sudah semuanya. Hah? Oh ya, Ibu Dewi Eka Surya. Lalu saya sudah baik. Yang tampil di monitor saya tidak semuanya, dan yang ada di handphone yang untuk meng-capture videonya juga sudah dibacakan oleh istri saya. Semoga tidak ada yang tertinggal atau terlewat. Tapi jika ada, maafkan saya. Tapi yang penting, walaupun saya alpa di dalam melihat saudara, yang penting Tuhan itu tidak akan pernah melewatkan saudara yang bergabung bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan menghadap hadirat Tuhan. Ingat baik-baik bahwa syukur kita semuanya di hadapan Tuhan, supaya perkenanan Tuhan turun atas kita semuanya. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan, Allah yang menggenggam kehidupan kami, yang kepadamu segala syukur, sembah, dan pujian kami haturkan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang sekali lagi Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berusaha sekuat tenaga kami, agar hari ini tidak kami lewati di dalam keberdosaan kami, di dalam kelemahan kami, tapi kami justru melewatinya bersama dengan Allah dan kekuatan Tuhan yang menyertai kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam doa pagi ini pun kami memohon supaya kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, baik di rumah, di tempat hamba-Mu melayani, maupun di setiap tempat di mana sahabat-sahabat doa memuji dan juga menyembah Tuhan. Hadirlah bagi mereka semuanya juga ya Tuhan, dan berkatilah mereka semuanya dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, supaya kiranya melalui doa pagi ini mereka bukan hanya ditumbuhkan secara jasmani, tapi lebih lagi juga ditumbuhkan secara kerohanian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hendak memasuki pada doa pagi ini. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha
dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Mari ulangi dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah Tuhan,
lembut, mari sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, amin Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan-Mu, sebab Kau yang terutama di dalam hidup kami. Haleluya. Pagi ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau memuliakan-Mu Yesus. Mari sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini adalah nama haleluya. Kau diagungkan Tuhan, Kau dimuliakan. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih Kau telah bangkit Tuhan, jadi kemenangan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Biar manis Kau dengar Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari ulangi dari awal. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Kau dengar Tuhan, nyanis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
karena-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, anugerah-Mu besar. Ku mau mengikut-Mu Tuhan, ku mau mengiring-Mu Yesus sampai seumur hidupku. Selama-lamanya ku mau bersama-Mu, tinggal di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Mari naikkan suara-Mu menyembah Tuhan. Biar manis Kau dengar nyanyian kami, biar manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau mengiring-Mu Tuhan, serahkan semua milikku hanya bagi-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu, sebab semuanya dari-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa mengiring-Mu Tuhan sampai seumur hidup kami Tuhan. Agar kalaupun kami mati di dalam Tuhan. Agar sampai akhir hidup kami, sampai roh kami meninggalkan tubuh jasmani kami masih tetap didapati sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh, amin Tuhan.
firman-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ku mau mengiring-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada panggilan yang lebih indah dibandingkan dengan mengikut Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bahkan jauh lebih indah dibandingkan dengan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa di dalam hidup kami yang singkat, yang firman-Mu berkata seperti uap, sebentar ada, sebentar hilang. Seperti bunga yang semarak di waktu siang dan layu di waktu malam. Yang bagaikan debu tanah yang tidak berarti ini. Tapi dalam ketidakberartian kami ini, Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tidak peduli apa yang kami miliki, apa yang kami bangun, apa yang kami capai di dunia ini. Pada akhirnya nanti kami akan meninggalkan semuanya itu. Dan sama seperti bagaimana kami datang ke dunia ini dengan telanjang, demikian juga kami akan balik kembali pulang kepadamu juga dengan ketelanjangan kami. Tidak ada pangkat yang kami bawa di hadapan-Mu. Tidak ada harta yang kami juga bawa di hadapan. Apa yang kami banggakan di hadapan-Mu ya. Tapi kami bersyukur ya Allah. Kau menganugerahkan iman kepada kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur Kau memanggil kami untuk melayani-Mu bahkan. Kami bersyukur Tuhan panggil kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur semuanya itu ya Tuhan. Sedetik pun kami tidak akan pernah menyesali panggilan ini Tuhan. Apapun yang harus kami terima dan kami hadapi bahkan di dalamnya, Kau menghadapi segala sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang kami hadapi. Kau pernah disiksa, Kau pernah dicambuk, Kau pernah diludahi, Kau pernah ditinju, Kau pernah disakiti, Kau pernah dikhianati. Apa yang kami alami, apa yang kami pernah rasakan di dunia tidak ada artinya apa-apa di hadapan. Sehingga mana mungkin kami menyesali panggilan kami, baik sebagai anak-anak Tuhan, terutama hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Jagailah terus iman kami ya Tuhan, supaya setiap kami semuanya ini, jika waktunya kami mengakhiri kehidupan kami, maka biarlah kami mengakhirinya tetap di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Sehingga kami sampai pada garis finish yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengakhiri pertandingan hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga datang di hadapan-Mu membawa setiap pergumulan-pergumulan yang ada, pokok-pokok doa dari doa-doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk bumi pertiwi kami Indonesia ini. Kami dilahirkan di atasnya. Kami mencari rezeki bekerja juga di atasnya. Kami juga hidup, makan, minum dari semua yang dihasilkan darinya. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan,
untuk bangsa negara kami, bumi pertiwi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar kiranya dijauhkan dari bencana-bencana Tuhan. Ampunilah kami semuanya Tuhan, ampunilah kami semuanya ya Tuhan. Jika bencana-bencana itu adalah teguran Tuhan bagi kami, maka biarlah setiap kami, anak-anak-Mu hari ini, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya daripada Tuhan. Tuhan pimpinlah dan juga berilah kekuatan kepada mereka semuanya yang terdampak oleh karena bencana alam, baik gempa maupun banjir bandang yang ada di NTT semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang baru-baru terjadi di Malang dan beberapa kota Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah ya Tuhan, kasihanilah juga gereja-gereja Tuhan yang terdampak yang ada di Malang Tuhan. Berkati hamba Tuhannya, berkati pendetanya, berkati seluruh jemaatnya, beri kekuatan mereka untuk tidak lemah sekalipun apa yang mereka bangun secara fisik dihancurkan oleh situasi yang ada. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap berfokus kepada pertumbuhan kerohanian mereka, dan Tuhan tidak akan kekurangan cara juga untuk mendatangkan berkat bagi gereja-gereja ini supaya boleh dibangun kembali untuk dijadikan tempat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mengucapkan syukur oleh karena pertolongan Tuhan untuk proyek yang dikerjakan oleh sahabat kami, sahabat doa Ibu Shirley Tuhan. Terima kasih Tuhan, berjalan dengan baik. 1-2 hal yang mungkin masih belum sempurna, biarlah semuanya itu justru mengingatkan kepada kami tentang betapa harusnya kami bersandar pada Tuhan di tengah ketidaksempurnaan kami, supaya kiranya kami juga memberi ruang bagi Tuhan untuk menyempurnakannya dan juga memaksimalkan apa yang ada. Tuhan berkati proyek ini ya Tuhan, iklan yang dibuat beliau, lalu kemudian juga prosesnya nanti, pemasangan baliho dan yang lain-lainnya. Terutama hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, baik hotel villa yang ada di Banyuwangi maupun juga Sarden Asahi dan yang lain-lainnya. Tuhan berkati sepenuhnya ya Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan bagi usaha pekerjaan dan seluruh sahabat-sahabat doa yang lainnya. Tuhan berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki hotel ataupun villa penginapan yang ada di Bali, di Banyuwangi, di Pelengkung, Tuhan memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, supaya boleh mendatangkan bagian berkat Tuhan bagi keluarga-keluarga sahabat-sahabat doa ini. Demikian juga mau berdoa untuk mereka yang memiliki usaha pekerjaan sendiri, mereka yang sebagai business owner. Tuhan memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Ibu Memi, Tuhan berkati Ibu Gioksin, Tuhan memberkati Ibu Feni dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Julia Nathan, Ibu Mary, Tuhan juga memberkati. Demikian juga Ibu Nuke, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan sahabat-sahabat doa yang baru bergabung juga Tuhan memberkati. Dr. Ani Kurnia juga Tuhan pelihara terus-menerus dalam nama Tuhan Yesus. Pak Willy Tuhan berkati, Pak Benny, Pak Sam, Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Sama seperti juga Tuhan memberkati yang lain-lainnya juga, kiranya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Tigor Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Jimmy, berkati Pak Stefri, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka semuanya ya Tuhan, masing-masing jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Musa Putra Agung, Tuhan berkati juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Sianturi juga kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh sahabat-sahabat doa dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Meli Enggawati, Tuhan berkati. Ibu Febe Halim juga terus-menerus pelihara ya Tuhan. Mereka semuanya satu persatu ya Tuhan, orang-orang yang setia, biar Tuhan memberkati di
dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang ada di Magelang juga hamba-Mu menyerahkan mereka semuanya. Tuhan berkati Pak Hardi, Tuhan memberkati Ibu Fung-Fung, sama seperti juga Tuhan memberkati Ibu Ruth. Di dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan memberkati Ibu Ani, juga Tuhan memberkati Tuhan usaha pekerjaannya, spray katun yang dimilikinya juga Tuhan memberkati. Hamba-Mu juga berdoa teringat rekan-rekan sahabat-sahabat doa yang ada di luar negeri juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Francisca yang ada di Korea. Demikian juga Tuhan memberkati Ibu Siska yang ada di Belanda. Tuhan pelihara mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba-Mu secara khusus berdoa untuk keluarga kami juga. Keterbatasan hamba-Mu untuk mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga dari sahabat-sahabat doa semuanya. Tapi sebagai hamba Tuhan, aku mau berdoa bagi mereka semuanya ya Tuhan, terutama dalam hidup nikah semua. Hamba-Mu berdoa supaya suami-suami diberkati oleh Tuhan. Demikian juga istri-istri juga dipelihara oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk relasi hubungan suami dan istri, supaya kiranya jika ada luka yang pernah mereka alami, mungkin oleh karena perkataan, karena perbuatan, sikap kasar dari pasangan, sehingga itu semuanya membekas di hati mereka. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mohon kiranya Allah Roh Kudus membebat luka itu dan menyembuhkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan keadaan mereka semuanya, untuk tidak kepahitan dengan pasangan mereka, tapi justru menerima mereka dengan segala kekurangan mereka, menunjukkan kasih Tuhan kepada pasangan mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya suami-suami boleh mengasihi istrinya, demikian juga istri-istri mengasihi suaminya. Apabila ada suami-suami yang juga mungkin dilukai oleh perkataan, sikap ketidakmengertian dari istri, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, jangan biarkan sebagai suami dan istri kami ini saling membalas, saling menyakiti. Justru sebaliknya, biarlah kami saling berlomba-lomba untuk menyatakan kasih Tuhan yang ada pada diri kami kepada pasangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, betapa indahnya Tuhan pemulihan yang Tuhan berikan bagi pasangan-pasangannya di doa pagi ini. Tuhan, diberkati kiranya mereka semuanya, supaya suami boleh semakin setia, semakin mengasihi istrinya. Demikian juga istri boleh semakin tunduk, menghormati, menghargai suami sebagai kepala yang ditempatkan Tuhan baginya. Hamba-Mu juga berdoa untuk relasi hubungan anak dan orang tua. Tuhan, di dalam nama Tuhan, beri rasa hormat, beri rasa syukur dan terima kasih kepada setiap anak-anak dari seluruh sahabat-sahabat doa ini, supaya tidak satu pun di antara anak-anak mereka yang menjadi anak-anak yang membangkang, yang melawan orang tua, atau bahkan menyakiti orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, ubahkan karakter anak-anak yang keras, ubahkan karakter anak-anak yang mungkin membangkang, membantah, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kiranya mereka bertumbuh menjadi seorang pribadi yang baik, lemah lembut, menyenangkan hati orang tua, jadi kebanggaan orang tua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pakai juga mereka semuanya, anak-anak dari sahabat-sahabat doa ini, untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk putra dan putri dari Pak Sam. Tuhan juga memberkati, diberkati juga kiranya anak-anak dari Ibu Julia Nathan, diberkati juga anak-anak dari Ibu Mary. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk anak dari Ibu Gioksin secara khusus, Pak Marcel. Terus kami bawa di dalam doa kami Tuhan, supaya kiranya kesembuhan yang daripada Tuhan dianugerahkan dalam kehidupannya. Bukan hanya juga sekedar kesembuhan jasmani, tapi juga kesembuhan rohani, diberi pemulihan, semakin melekat hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sahabat-sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari ambil waktu untuk saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari bawa pergumulanmu dan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih.
kasih Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk berdoa bersama-sama maupun juga menaikkan permohonan-permohonan kami pribadi. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan. Seperti bagaimana Tuhan memberkati juga kepada hamba-Mu ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tambah-tambahkanlah di dalam iman kami pengetahuan akan firman-Mu, supaya iman kami boleh semakin kuat, supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui pembelajaran akan firman-Mu, dan menambahkan kepada kami hikmat untuk kami menjalani kehidupan kami ini, agar kami tidak sampai salah arah, agar kami tidak sampai salah mengambil keputusan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan semuanya berdasarkan firman-Mu, firman yang tertulis yang diberikan kepada kami semuanya, Alkitab yang harus kami baca, kami renungkan, kami lakukan, yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kami semuanya. Diberkatilah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kiranya melalui perenungan-perenungan, perkataan-perkataan yang dilakukannya, yang juga diperkatakannya, boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam doa pagi ini terutama. Diberkati mereka semuanya dan kami semuanya Tuhan, mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk diberkati dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Ini saya taruh dulu saja. Oke, sebentar ya. Puji Tuhan. Begini lebih enak karena saya sudah agak kurusan. Puji Tuhan. Karena kemarin waktu saya nimbang ya, oleh karena kasih karunia Tuhan sudah turun 2 gram. Sudah puji Tuhan ya. 2 gram ya, disyukuri saja ya. Turun 2 gram disyukuri ya. Walaupun itu hanya karena efek belum sarapan. Setelah sarapan nambah 5 ons. Anyway, saudara, mengucap syukur pada Tuhan karena di hari Senin ini kita boleh kembali bersama-sama, dan jam digital saya ini menunjukkan waktu 05.48. Jadi saya berharap supaya sisa waktu yang ada bisa dimaksimalkan untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bu Mei, Bu Meli ini pasti tertawa gara-gara 2 gram tadi ya. Karena saya percaya bagi wanita khususnya, turun 1 gram itu juga adalah mujizat. Enggak. Istri saya ini yang semakin sukses dietnya istri saya. Padahal dulu itu saya tak gendutin saudara, supaya memuliakan istri, karena kalau suami gendut itu kan yang dipuji istrinya itu. Wah, berarti cocok ya masakannya Bu Kesia ya, begitu. Makanya tak gendutin lah, kok dia malah diet dan rasanya semakin sukses dietnya itu. But anyway, saudara, ini bukan ngobrol soal diet atau ini. Toh kita juga bersyukur kalau kita bisa mengembang ke kiri dan ke kanan, itu tanda berkat Tuhan. Ke depan juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas satu bagian penting. Ini minggu di mana kita akan belajar renungan-renungan yang bebas ya. Karena saya rasa saya perlu bagi-bagi juga di dalam 1 bulan itu, mungkin ada minggu di mana kita membahas ini lanjutan kasus-kasus di dalam kitab-kitab PL maupun PP. Lalu juga ada minggu di mana kita secara khusus belajar hal yang bersifat doktrinal. Juga mungkin ada minggu di mana kita bisa membahas hal-hal yang bebas begitu ya. Maksudnya topik-topik yang lebih bebas. Walaupun di awal minggu ini, di hari Senin ini, kita masih perenungannya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan tentang kebangkitan ini. Kebangkitan. Saudara, beberapa hari yang lalu seorang jemaat ngobrol dengan saya dan menceritakan tentang pengalaman kehidupan beliau. Beliau menceritakan tentang bagaimana relasi hubungan suami dan istrinya, gitu. Dan tentu saja kebanyakan memang banyak istri itu terluka oleh karena perkataan suami. Tapi apakah hal itu tidak berlaku sebaliknya? Bisa jadi juga banyak suami yang terluka dengan omongan istri, cara sikap istri yang mungkin dirasa tidak menunjukkan sikap hormat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan ya, harusnya memang kita tidak perlu shock, tidak perlu kaget dengan hal itu. Karena memang dunia ini, manusia dan seluruh isinya itu jatuh di dalam dosa.
Sehingga di dalam keberdosaan itu tidak mungkin memang menghasilkan hal-hal yang baik. Nggak mungkin. Itu sebabnya Kejadian pasal 6 gitu, lalu kemudian Titus pasal 1 ayat 15 kalau saya tidak salah itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri manusia itu semuanya tidak ada yang suci. Titus itu berkata bahwa bagi orang yang suci semuanya suci, tapi bagi orang yang najis semuanya najis. Hati nuraninya pun juga najis, pikirannya najis. Nah pertanyaannya siapa yang suci? Bukankah semuanya telah jatuh dalam dosa? Kalau begitu mana ada yang baik yang dihasilkan dari sesuatu atau dari sumber yang tidak baik? Jadi sebetulnya di dunia ini pilihannya cuma dua, saudara. Entah kita sadar atau tidak sadar telah menyakiti. Lalu yang kedua, kita juga pernah disakiti. Cuma dua itu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa menyakiti orang. Atau kadang-kadang karena hubungannya masih baik, sehingga kalimat-kalimat yang tajam itu masih tidak terlalu digubris gitu. Tapi coba nanti kemudian ketika hubungannya cracking, ada masalah, diungkit semua. Udah itu memang kurang ajar ya. Dari dulu nih ngomongannya nih, kayak ngomongan itu loh. Gitu. Kalau pas hubungannya baik itu nggak ada masalah. Pertemanan misalnya ya, pertemanan, persahabatan. Ya. Atau saudara bilang, enggak Pak, saya sama sahabat saya itu saling mengerti. Iya, karena masih apa? Masih akur. Jadi coba kalau udah nggak akur, semuanya sudah diungkap. Wah, aku dulu itu dek itu nih aku goreng tempe tak teri, gitu. Aku goreng tempe 5, 4 buat dek, 1 buat aku, gitu misalnya. Dulu itu loh nggak masalah. Begitu ada masalah, cracking, gitu, ada problem dalam relasi, diungkitlah semuanya. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar, hal yang biasa. Wajar dalam arti apa? Karena memang kita ini telah jatuh dalam dosa. Orang lain juga berada dalam keberdosaannya. Sehingga pilihannya memang entah kita itu disakiti atau kita itu menyakiti. Sadar atau tidak sadar. Sehingga akibatnya apa? Luka. Luka hati kita, batin kita. Kadang-kadang juga bahkan luka fisik. Kalau misalnya ada seseorang yang menyakiti kita secara fisik. Gitu. Entah suami atau siapapun. Tapi tahukah saudara? Waktu saya merenungkan tentang kebangkitan Tuhan ya, saya memikirkan tentang satu hal ini. Kenapa ya? Yesus itu tetap bangkit di dalam tubuhnya yang masih juga luka itu. Kita memang terbatas ya. Apakah Yesus itu bangkit dengan bekas luka, sayatan dari apa itu? Cambuk-cambuk yang luar biasa itu. Walaupun memang yang ditunjukkan setidaknya adalah lubang di tangannya, lalu kemudian juga bekas tusukan tombak itu. Padahal sekujur tubuhnya terluka. Di bagian kepala itu jangan saudara lupa juga bahwa pernah dikasih mahkota duri, dicancepin begitu. Tapi memang kita terbatas ya mengetahui apakah memang semua bagian dari bekas luka itu masih terlihat pasca kebangkitannya. Tetapi memang nampaknya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberi petunjuk pada kita, memang dalam tubuh kebangkitannya pun itu masih ada bekas-bekas luka. Nah saya bertanya kenapa itu. Kalau saudara lihat misalnya di Lukas pasal 24 ya, coba lihat Lukas pasalnya yang ke-24, buka Yohanes ya saudara. Bukanya dari Yohanes karena Lukas kan pasalnya hanya sampai 24 ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-38 misalnya. Lukas 24 ayat yang ke-38 sampai 39 saya bacakan bagi saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Di ayat 38 dan 39 ini, terutama di ayat 39 dikatakan kaki dan tangan. Lalu di kalimat berikutnya berkaitan dengan adanya daging dan tulang. Itu berarti memang bukan hantu. Karena hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Tapi tahukah saudara, adalah menarik dia sebut tanganku dan kakiku. Tentu ini menuju atau merujuk kepada luka yang ada di tangannya dan kakinya. Bekas lubang paku di mana dia harus dipakukan di atas kayu mentah salib itu, saudara. Nah kenapa kok Yesus itu tidak bangkit dengan tubuh yang sempurna, mulus, tidak ada bekas luka. Padahal keberadaan luka itu seringkali menunjukkan betapa rapuhnya seseorang. Iya dong, kita bisa luka itu karena kita
punya ini sisi-sisi yang rapuh gitu. Kalau kita ini begitu kuatnya ya tidak mungkin ada bekas luka, tidak mungkin kita pernah terluka kan begitu. Kenapa kok Tuhan itu pakai itu? Memang di dalam banyak ayat itu setidaknya menunjukkan kepada satu hal ini. Yang pertama, bahwa adanya bekas luka itu menjadi bagian dari identifikasi bahwa memang itu adalah Yesus yang baru saja dilukai dengan semua luka itu. Saya ulang sekali lagi ya, memang dari banyak teks kita bisa melihat bahwa luka-luka itu ternyata sebagai bagian dari identifikasi tentang diri Tuhan Yesus pasca kebangkitan itu. Nah, waktu saya merenungkan ini, saudara, saya sampai pada satu kesimpulan begini ya, bahwa ternyata ada banyak orang itu sibuk untuk menyembunyikan luka-luka yang pernah ada di tubuhnya. Baik itu tubuh secara jasmani maupun juga jiwani. Ada banyak kita yang terluka bukan? Kita punya pengalaman-pengalaman buruk, kita punya memori-memori yang buruk. Kita pernah ada dalam satu pengalaman traumatik yang kadang-kadang kita nggak mau orang lain itu mengetahuinya. Dan kita sibuk untuk denial sebetulnya. Kita sibuk untuk apa itu? Menyanggah itu semuanya. Sehingga membuat kita itu seolah-olah kuat. Menjadi orang yang wah sudah nggak ngefek lah semua itu. Tapi tahukah saudara? Di dalam pembelajaran dan perenungan saya berkaitan dengan luka-luka Yesus yang justru dipakai untuk mengidentifikasi dirinya. Saya sampai pada kesimpulan begini. Seharusnya alih-alih kita membuang semua memori atau traumatik yang kadang-kadang menghantui kita. Justru sebaiknya kita merengkuh semua itu, lalu kemudian menjadikannya sebagai trigger untuk menunjukkan kasih Tuhan dalam diri kita. Saya ulang sekali lagi ya. Banyak orang itu sibuk menutupi bekas-bekas luka, hatinya, pengalaman-pengalaman buruk, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya, di masa yang lalu, berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin disembunyikan. Tapi tahukah saudara, Yesus justru tidak demikian. Yesus merengkuh semua luka-luka itu, membiarkannya tetap ada di dalam tubuh kebangkitannya. Tujuannya adalah apa? Untuk menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya secara khusus dan setiap kita pada umumnya. Kenapa saya bisa simpulkan begitu? Saudara ingat baik-baik ya, waktu dia menunjukkan lukanya kepada Thomas, itu adalah dengan tujuan supaya Thomasnya percaya. Bekas luka tidak dipakai Tuhan Yesus untuk mengingatkan kepada mereka tentang apa yang pernah mereka lakukan kepada Yesus. Dalam hal ini misalnya ya, pengkhianatannya Petrus. Dalam hal ini misalnya, bagaimana mereka ini meninggalkan Yesus. Padahal ini misalnya adalah bagaimana mereka itu memilih untuk bukan saja tidak membela, tapi bahkan berkata atau bersikap seolah-olah tidak kenal Tuhan Yesus. Di mana orang-orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan? Di mana orang lumpuh yang telah dibuat Tuhan berjalan? Di mana orang buta yang telah dibuat Tuhan melihat? Bukankah mereka seharusnya bisa paling tidak itu menunjukkan kasihnya kepada Allah dan membela Tuhan Yesus? Semua orang memilih bersikap kompromis terhadap hal itu. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus menunjukkan bekas lukanya itu, bukan hanya bekas luka yang sedang ditunjukkan. Tuhan Yesus juga sedang merengkuh segala sesuatu yang pernah dialaminya dan dijadikannya sebagai bentuk kasihnya kepada para murid. Saya percaya waktu murid-murid melihat luka itu, mereka juga mengingat tentang peristiwa di mana mereka sendiri mengkhianati Tuhan. Baik Petrus ataupun yang lain sama saja sebetulnya. Sama-sama apa? Tidak berani membela Tuhan. Tapi peristiwa itu justru dijadikan Tuhan sebagai media untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka semuanya. Yesus nggak datang menunjukkan lukanya lalu bilang, "Loh, lah ya, gara-gara kamu dipaku, ngajar." Enggak. Atau waktu dia lihat luka itu lalu jadi baper lagi. Enggak. Saudara tahu kenapa? Karena bagi dunia bekas luka itu untuk mengingatkan rasa sakitnya. Tapi bagi Tuhan bekas luka
justru menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Saya ulang ya, bagi dunia, bekas luka itu justru mengingatkan kita akan rasa sakit dari luka itu. Tetapi ternyata Tuhan berbeda ya, bekas lukanya justru dipakai untuk menunjukkan kasih-Nya, betapa Dia mengasihi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pernah terluka bukan? Pasti nggak mungkin nggak ada orang yang kebal, nggak ada orang yang cukup kuat dan tangguh sehingga tidak pernah dilukai. Entah dilukai dengan kalimat atasan atau majikan, atau dilukai dengan sikap dari sahabat-sahabat kita yang makan bersama, ternyata nusuk kita dari belakang. Atau dilukai dari orang-orang yang kita kasih, tapi ternyata sama seperti kasus yang ada di media sosial ya, bekas pegawai justru merebut suaminya dan yang lain-lain begitu. Kacau lah. Kita mungkin pernah dilukai. Tapi dari pembelajaran kita hari ini, mari rengkuh setiap luka itu. Dan kita menerima itu semua sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan di saat yang sama justru kita pakai untuk mengingatkan kita tentang kasih-Nya Tuhan kepada kita. Bahwa kita sanggup melalui semuanya itu di dalam Tuhan. Bahwa kita sanggup untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Bahwa kita sanggup untuk menunjukkan kasih Kristus di tengah luka yang mungkin masih kita rasakan. Mari berdamai dengan luka-luka masa lalu kita. Mari berdamai dengan pengalaman-pengalaman traumatis kita. Alih-alih saudara sibuk untuk menutupi semua itu, mari terima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang mendewasakan kita. Yang justru menguatkan otot-otot iman kita. Yang justru membuat kita sadar betapa luar biasanya Tuhan yang memproses kita sedemikian rupa. Sehingga kita timbul seperti emas. Bahkan 1 Petrus mengatakan, lebih mulia daripada emas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita memilih untuk mengingat luka itu, guna untuk mengingat betapa sakitnya ketika kita dilukai, atau justru sebaliknya? Ketika kita mengingat, melihat luka-luka yang ada pada diri kita, justru menguatkan kita, karena kita mengingat kasih-Nya Tuhan, di mana Tuhan menguatkan kita pada saat kita melalui semuanya itu. Saya berdoa supaya perenungan ini membawa kepada kita suatu kekuatan untuk tidak malu dengan semua pengalaman hidup yang pernah kita lalui. Kita menerimanya sebagai bagian dari proses Tuhan. Dan di saat yang sama juga, kita melihatnya sebagai kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Hamba-Mu berdoa mengucap syukur oleh karena suatu tujuan yang pasti telah Tuhan berikan kepada kami melalui perenungan ini, yaitu ketika Engkau bangkit dengan luka-luka dan menunjukkan, mengidentifikasi diri-Mu dengan semua luka-luka itu. Justru membuat kami semuanya semakin menyadari tentang kasih Tuhan. Kau tidak menunjukkannya kepada kami, kepada murid-murid-Mu, dengan tuduhan-tuduhan tentang apa yang pernah kami lakukan, pernah murid-murid lakukan kepada Tuhan. Tapi justru supaya mereka percaya, supaya mereka dikuatkan bahwa Allah, bahwa Engkau sendiri Tuhan, bangkit dan juga menerima kemenangan. Maka demikian juga kiranya kami. Pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman traumatis, hal-hal yang mungkin membuat hati kami terluka. Alih-alih kami mengingat semuanya itu untuk mengingat rasa sakitnya, kami justru mau mengingatnya, melihatnya kembali. Sembari kami mengingat betapa baiknya Tuhan yang menguatkan kami ketika kami melalui semua peristiwa-peristiwa yang harus kami lalui itu. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang juga turut merasakan penderitaan kami. Kami memiliki imam besar yang juga turut merasakan, berempati sepenuhnya terhadap apa yang kami alami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, lebih daripada semua yang kami mohonkan di dalam pergumulan-pergumulan kami memilih untuk mau bersyukur karena kekuatan Tuhan yang terus-menerus disertakan pada kami semuanya. Bimbinglah langkah kaki kami hari ini, supaya kami ini boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari semua rasa sakit,
yang pernah menghantui kami. Merdeka dari semua pengalaman-pengalaman traumatik yang sering kali menghantui kami. Biarlah kami melihat itu semuanya sebagai bagian dari pendewasaan rohani maupun juga menguatkan otot-otot iman kami. Supaya kami bisa lebih lagi melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap kami semuanya dalam hari ini. Perjalanan-perjalanan yang kami lakukan, usaha yang kami kerjakan, pertemuan-pertemuan yang sudah dijadwalkan. Tuhan memberkati semuanya. Sehingga kiranya kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Thank you so much Bapak Ibu, ya sama-sama, ya Ibu Febe Halim, ya Yuli, Tuhan berkati Ibu Feni sama-sama, Pak Sam juga, ya yang lain-lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Kita akan juga merenungkan perenungan-perenungan tema yang bebas ya. Yang penting ini bisa menambah bukan saja pengetahuan pada diri kita, tetapi juga bagaimana kedewasaan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Desi, Tuhan memberkati. Pak Steve, Tuhan memberkati. Bu Meme, God bless you, Tuhan memberkati. Salam untuk Catherine ya, Bu Meme ya, Tuhan berkati. Baik, Tuhan berkati semuanya.